Kita jangan kaku dalam memupuk tanaman. Ketika kita mau membeli pupuk, lupakan merek. Tapi kita cek komposisi NPK-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, pada kesempatan sekarang, mari kita membedah cara pemupukan tanaman cabai. Pada video-video sebelumnya sudah kami jelaskan fase demi fase, tahap demi tahap, bagaimana cara memupuk tanaman cabai. Dan hasilnya sudah kita bisa lihat bersama pada video-video sebelumnya karena langsung kita praktekkan. Pada kesempatan sekarang, saya ingin mencoba menjelaskan melalui penjelasan-penjelasan sekaligus untuk menambah pemahaman kita tentang cara pemupukan tanaman cabai. Padahal sebenarnya sama dengan tanaman-tanaman lain pun, intinya adalah sama. Jadi bukan bermaksud dalam video ini hanya berteori atau hanya omon-omon, tapi justru pada kesempatan sekarang saya ingin memperdalam, ingin merumuskan tahap demi tahap, fase demi fase secara teori, supaya pemirsa semua ketika melakukan pemupukan itu tidak bingung lagi. Langsung aja ke materi supaya video tidak terlalu panjang. Untuk membuat pemahaman kita lebih mudah, dalam pemupukan intinya ada dua fase, dua tahap. Yaitu pertama fase vegetatif, yang kedua fase generatif. Untuk lebih jelasnya, vegetatif itu adalah fase pertumbuhan, di mana tanaman itu mulai dari pindah tanam sampai dia tumbuh besar. Itulah fase vegetatif, dan biasanya dalam cabai kurang lebih 1 bulan setelah pindah tanam. Dan fase yang kedua adalah fase generatif atau fase pembuahan. Jadi tujuan pemupukan seperti sudah sering kita jelaskan, bahwa pupuk apapun yang kita gunakan, tanaman apapun yang kita pupuk, tujuan pemupukan itu cuma dua. Satu, menyuburkan, dan yang kedua adalah membuahkan. Fase vegetatif dan fase generatif. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan tulis di whiteboard. Jadi, pertama kita sekarang bicara vegetatif. Kalau dihitung secara waktu, kurang lebih vegetatif itu 1 bulan. Anggaplah seperti itu. Bedanya itu bisa 1 bulan lebih, tapi minimal 1 bulan. Kalau kita breakdown, 1 bulan ini ada 4 minggu. Jadi kita bisa jadwalkan di sini, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan minggu ke-4. Itu yang pertama. Karena rata-rata aplikasi pupuk yang kita gunakan itu adalah 1 minggu. Ini pupuk kocor ya, atau pupuk tabur. Tapi saya lebih ini menekankan dalam bentuk pupuk kocor. Nah, pada fase vegetatif ini tentu kita paham bahwa kebutuhan nutrisi pada fase vegetatif itu terutama adalah untuk unsur nitrogen. Bukan berarti fosfat dan kalium tidak penting, tapi lebih dominan nitrogen daripada fosfat dan kalium. Itu untuk fase vegetatif. Jadi, yang pertama, ketika minggu pertama, ini minggu ya, kemudian ini jenis pupuk yang kita aplikasikan pada minggu pertama, saya harapkan setelah ini bisa dipraktekkan untuk di rumah. Pertama adalah yang bisa kita gunakan kalau kita tidak mau bingung dalam mencampur pupuk, gunakan NPK 2577. Ini nanti gambar-gambarnya sama Mas Dika akan disiapkan. Dan link-linknya untuk pupuk-pupuk ini akan saya siapkan. Kenapa pada minggu pertama kita memberikan
NPK 2577 karena ini adalah N-nya, ini P-nya, dan ini K-nya. Jadi sangat cocok untuk fase awal pertumbuhan bisa menggunakan NPK 2577. Lalu kalau ada yang berpendapat, Pak, bagaimana kalau NPK 16? Bisa, boleh. Kalau NPK 16 itu kan seimbang, N, P, dan K itu seimbang. Supaya ada penambahan nitrogen atau N-nya, tambahkan. Bisa dengan KNO3 merah, bisa dengan ZA, atau bisa dengan urea. Sedikit kita tambahkan ke NPK 16 itu. Jadi formulasinya nanti sama. Lebih dominan nitrogen daripada fosfat dan kalium. Kenapa sih pada fase vegetatif dibutuhkan nitrogen yang lebih dibanding fosfat dan kalium? Karena fungsi nitrogen adalah untuk menyuburkan daun, untuk membuat pohon gemuk. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak mau bingung, tidak mau repot, tambahkan atau kocor pada minggu pertama ini 7 HST, 1 minggu setelah pindah tanam, kita pupuk dengan NPK 2577 atau NPK 16 ditambah KNO3 merah atau urea atau ZA. Karena urea dan ZA dan KNO ini adalah kandungannya nitrogen. Mudah-mudahan jelas ya. Jelas Mas Dika, sambil tolong dibantu. Jadi Mas Dika tolong sambil bertanya, sambil megang kamera, bertanya kalau ada hal yang kurang jelas ya Mas Dika. Oke, ini minggu pertama. Lalu minggu kedua, kita nggak usah bingung. Baru kita pupuk dengan NPK 16, 16, 16. NPK seimbang. Ini dari pemupukan yang kedua. Kenapa NPK 16, 16, 16 yang kita berikan lebih tepat? Karena di umur 2 minggu, 14 hari setelah tanam, posisi tanaman tuh biasanya udah stadia remaja. Jadi membutuhkan unsur N yang seimbang antara N, P, dan K. Itu adalah yang minggu kedua. Minggu ketiga, bisa masih kita gunakan NPK 16-16. Kalau ingin tanaman itu lebih kokoh, lebih kuat, bisa ditambahkan di sini fosfat. Fosfat ini bisa Ultradap, bisa TSP atau SP, banyak pilihan kalau mau ditambahkan. Tapi kalau umpamanya hanya NPK 16, NPK 16, 16, 16 tidak masalah. Karena ini minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat masih dalam fase pertumbuhan vegetatif. Dan minggu keempatnya kita masih gunakan juga NPK 16 sama. Silahkan ditambahkan. Kalau tanaman dipandang kurang gemuk, artinya kurus, bisa kembali ke awal ditambahkan 2577 atau ditambahkan KNO3 merah. Jadi sebenarnya sangat sederhana. Minggu pertama kita kasih NPK, minggu kedua NPK. Tinggal campurannya itu bagaimana kita melihat tanaman itu sesuai kebutuhan. Tapi intinya seperti ini. Bahwa pupuk ke-1, kedua, dan ketiga. Barulah setelah itu, setelah 1 bulan, kita berpikir tentang generatif. Ini vegetatif dengan pupuk NPK ini. Nah, ketika memasuki fase generatif, tentunya di sini adalah minggu kelima. Minggu kelima. Kemudian pupuknya di sini. Nah, minggu kelima ini kita bisa gunakan pupuk NPK profesional. Nah,
profesional ini, NPK profesional ini dirancang memang untuk fase generatif. Itu kalau tidak salah kandungannya itu 6, 25, 25 ya Mas Dika? 9 apa 6? Oke. Intinya pupuk NPK profesional ini bisa kita gunakan mulai fase generatif. Jadi ini lebih tepatnya untuk fase generatif tuh ini. Sampai minggu ke-6 itu kita masih sama. Minggu ke-7 masih kita sama. Sama minggu ke-8 ya. Kita gunakan masih sama NPK profesional. Masalahnya adalah yang harus kita pahami, kembali lagi ke awal. Pertama, bahwa pupuk itu akan diserap dengan baik oleh tanaman ketika pH itu netral, pH itu bagus, minimal 6,0 untuk tanaman cabai. Daripada kita repot mengecek pH berapa, kemudian ini tinggi atau rendah, bisa dimulai di minggu ke-1 ini ditambahkan asam humat. Ini minggu ke-1. Kita tambahkan asam humat. Kemudian pada fase generatif minggu ke-5, karena sudah 1 bulan dikhawatirkan pH itu turun, bisa kita tambah juga di sini asam humat. Ini saya coba buat sangat sederhana. Seperti ini. Dan pada minggu ke-6, walaupun kita menggunakan NPK yang sama, NPK profesional, karena fase di minggu ke-6 ini sudah mulai berbunga, tambahkan di sini bisa dengan yang anti rontok bunga, yaitu Kalinet. Seperti itu. Untuk mikro, Pak? Untuk mikro, itu pertanyaan yang bagus. Bisa kita tambahkan dari awal dan tengah. Umpamanya begini, kalau untuk mendorong pertumbuhan supaya maksimal, ketika pengocoran pertama, asam humat plus mikro. Karena mikro ini kebutuhannya kecil, tapi sangat vital. Jadi di minggu pertama, kita campur NPK 2577 plus asam humat plus mikro, kocorin. Nanti di sini pun sama, langsung kita tambah mikro juga. Mikronya banyak macamnya. Ada salah satu contohnya yang merek Manohara, kemudian ada Kalha ya Mas Dika, kalsium terutama di sini. Nah jadi kalau kita coba breakdown dari minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya sampai ke-8, kurang lebih inilah standar pemupukan yang selalu kita gunakan, tidak terlalu bermacam-macam, tidak terlalu berteori, tapi bagaimana memenuhi kebutuhan NPK itu, kebutuhan nutrisi tanaman itu sesuai dengan fase pertumbuhannya. Jika dengan pola seperti ini jauh lebih dipahami, saya akan kembangkan, akan bikin video juga untuk berikutnya khusus membahas tentang hama dan penyakit tanaman. Mulai dari masalah keriting, masalah layu, masalah busuk batang, saya akan jelaskan secara teori seperti ini untuk aplikasi minggu demi minggu. Kalau ini kita hanya berbicara tentang khusus pupuk. Jadi kurang lebih secara sederhana itu seperti ini. Dan ingat, kita jangan kaku dalam memupuk tanaman. Ketika kita mau membeli pupuk, lupakan merek. Tapi kita cek komposisi NPK-nya. NPK juga banyak merek dan banyak komposisinya. Yang penting kita tahu bahwa di fase vegetatif, berikan nitrogen di awal dan tambahkan fosfat di tengah kalau pakai yang seimbang. Tapi ini saya coba jelaskan mulai dari NPK yang memang untuk vegetatif, kemudian NPK untuk stadia remaja, dan NPK untuk fase pembuahan. Tinggal ditambahkan mikro dan khusus untuk mengatasi rontok bunga yang seperti kita alami. Jadi kurang lebih secara singkat, beginilah cara sederhana memupuk tanaman cabai.
Lalu ada pertanyaan lagi, untuk minggu berikutnya seperti apa? Pupuk generatif, kecuali setelah panen. Ketika kita tanaman cabai itu sudah panen, kembalikan ke NPK 16 ditambah mikro. Tujuannya untuk menyuburkan kembali tanaman, untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunasnya. Dan tambahan yang lain, kalau diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan itu, kita gunakan JPT, zat pengatur tumbuh. Biasanya gibrelin kandungannya. Nah, jadi inilah pemirsa, dengan pola kita membagi dua antara vegetatif dan generatif dalam memupuk tanaman, mudah-mudahan ini ada gambaran bagi pemirsa semua apa yang harus dilakukan, pupuk apa yang harus diaplikasikan ketika kita menanam cabai, pemupukan yang diaplikasikan dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu. Jadi sekali lagi, jika cara penjelasan seperti ini memang diperlukan juga selain praktek di lapangan, saya akan terus berikan tutorial seperti ini supaya ada penjelasan secara teori. Memang betul bahwa dalam dunia pertanian itu yang paling penting adalah praktek di lapangan dan fakta di lapangan, bukti hasil di lapangan. Saya sangat setuju, tapi secara mendasar, secara keilmuan, sedikit teori kita harus pahami juga. Sebelum saya akhiri, saya berpesan pada pemirsa semua, kalau memang dengan pola ini bisa diterima dan bisa memberikan pemahaman, silahkan tulis di komen. Untuk selanjutnya, selain praktek di lapangan, akan saya buatkan video-video yang menyangkut penjelasan-penjelasan seperti ini. Kalau memang itu sangat bermanfaat atau ada manfaatnya, saya akan bahas seperti ini tentang hama dan penyakit tanaman cabai. Mulai dari pengendalian keriting, layu, dan busuk buah atau dan lain-lainnya. Insya Allah akan saya buatkan. Untuk itu silahkan komen, silahkan berikan saran. Yuk kita belajar bersama, yuk kita sharing. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi hanya sekedar sharing. Karena saya juga banyak menerima saran-saran dari pemirsa. Terima kasih yang sudah banyak memberikan saran kepada kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekecil apapun apa yang saya jelaskan ini ada manfaatnya dan dapat diterima oleh pemirsa semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.